Para sahabat Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam jumpa. Hari ini Kamis tanggal 27 Oktober 2022, Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Welerubun MSc. Seperti biasa dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam ruang Fresh Juice, maka kepada Anda akan dibacakan terlebih dahulu bacaan Injil harian hari ini, dan kemudian akan menyusul sebuah permenungan kita bersama tentang bacaan Injil tersebut. Bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Saya akan membacakannya untuk Anda sekalian. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, dalam permenungan bersama kita tentang bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk melihat bagaimana dinamika Tuhan kita Yesus Kristus mengubah ancaman ataupun tantangan menjadi peluang dan jalan keselamatan. Karena itu, fokus permenungan kita atas bacaan Injil hari ini adalah mengubah tantangan ancaman nyawa menjadi peluang dan jalan keselamatan. Lihat apa yang dikatakan oleh beberapa orang Farisi kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Ada suatu ancaman yang jelas. Ada suatu tantangan yang menghadang misi keselamatan yang diemban oleh Yesus. Kalau nyawanya melayang karena pembunuhan yang dilakukan oleh Herodes, seperti yang dikatakan oleh para orang Farisi itu, maka tentu misi keselamatan yang dibawanya untuk umat manusia batal terjadi. Dapat saja seperti itu. Namun lihat pula apa yang disampaikan oleh Yesus kepada orang Farisi itu. "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem." Yesus tidak cemas dan takut terhadap ancaman atas nyawanya. Apalagi mau mengikuti perkataan para orang Farisi untuk pergi atau melarikan diri dari ancaman Herodes. Tidak sama sekali. Yesus malah membalas ancaman terhadap nyawanya itu dengan pewartaan tentang kebaikan-kebaikannya yang perlu disadari oleh Herodes.
Bahkan Yesus malah terus mau melanjutkan perbuatan-perbuatan baik dengan mengatakan, "Tetapi hari ini, esok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku." Yesus juga dalam menanggapi ancaman dan tantangan tersebut malah tetap berdiri pada jalan kebenaran dengan mengkritik pikiran dan tindakan keliru yang dilakukan oleh Herodes dan penduduk kota Yerusalem, dengan mengatakan, "Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem." Yesus tetap berpihak pada kebenaran dan terus memperjuangkan kebenaran. Bagi Yesus, apa yang salah tetap salah dan harus disuarakan dan ditunjukkan kesalahan itu supaya ada perubahan, ada perbaikan. Dalam dinamika percakapan antara beberapa orang Farisi dan Yesus, kita belajar bagaimana Yesus dengan tenang mengubah ancaman yang mengancam nyawanya dengan pewartaan dan kesaksian akan perbuatan kasih-Nya, akan perbuatan cinta Tuhan. Yesus mengubah tantangan atas misi keselamatan yang diembannya menjadi peluang dan jalan kepada keselamatan dengan tetap bertahan, mewartakan dan menunjukkan kehadiran kerajaan Allah dalam wujud mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Yesus membalas ancaman dan tantangan itu dengan perbuatan-perbuatan cinta kasih. Yesus tidak membalas ancaman dengan ancaman. Lebih jauh, Yesus tetap fokus pada misi, tetap komit pada pelaksanaan kehendak Bapanya, tetap mengarahkan hidupnya pada Sang Pemelihara jiwa-jiwa. Spontan saya teringat akan kata-kata Yesus di dalam Injil Matius bab 10 ayat 28. "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Para sahabat Fresh Juice, kita belajar untuk berhadapan dengan ancaman dan tantangan tidak cepat ciut nyali, takut, gementar, gentar, cemas, dan merasa bahwa sudah buntu jalan hidup, merasa seolah-olah sudah kiamat. Kita juga belajar untuk berhadapan dengan tantangan, tidak lari, tetapi menghadapinya. Dan Yesus mengajari kita untuk menghadapi ancaman dan tantangan yang kita jumpai dalam hidup ini dengan tetap berbuat baik, dan menjadi saksi kebenaran. Tetap fokus dan penuh komitmen pada tugas dan pekerjaan yang sedang dipercayakan kepada kita. Dan membangun hidup yang tetap terarah pada kehendak Tuhan. Ancaman tidak perlu dibalas dengan ancaman. Kejahatan tidak perlu dibalas dengan kejahatan. Kekerasan tidak perlu ditanggapi dengan kekerasan. Bukan zamannya lagi untuk gigi ganti gigi. Air tuba harus dibalas dengan air susu. Yesus membawa perubahan bahwa kebencian, dendam perlu ditanggapi dan dibalas dengan cinta dan pengampunan. Maka kita sebagai pengikut Yesus perlu untuk tetap berdaya, punya daya tahan, harus kuat, tahan banting, jangan lemah dan putus harapan. Janganlah takut untuk berpihak pada kebenaran. Janganlah takut untuk mengatakan tentang kebenaran dan memperjuangkan kebenaran. Yang salah tetap salah, yang benar ya benar. Karena barang siapa bertahan sampai pada kesudahan, dia akan selamat. Para sahabat Fresh Juice, mari belajar mengubah ancaman dan tantangan
menjadi peluang dan jalan keselamatan. Tuhan memberkati.